Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Yulia Ananda, Stambuk A 401200151. Di sini saya akan menganalisis latar belakang serta contoh dari masing-masing angkatan periodisasi sastra sebagai tugas MIT mata kuliah Teori dan Sejarah Sastra Indonesia. Langsung saja, yang pertama, Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920 yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka. Karya sastra ini mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam, dan hikayat dalam khazanah sastra di Indonesia pada masa ini. Balai Pustaka menerbitkan karya dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Melayu tinggi, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda, dan dalam jumlah terbatas dalam bahasa Bali, bahasa Batak, dan bahasa Madura. Contoh dari karya angkatan Balai Pustaka ini yaitu Asap dan Sengsara pada tahun 1920, Minasa Karena Gadis Periangan 1931, Cinta dan Hawa Nafsu karya Merari Siregar. Selanjutnya, angkatan Pujangga Baru. Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual nasionalistik dan elitis. Contoh karya angkatan Pujangga Baru yaitu Dian Tak Kunjung Padam pada tahun 1932, Tebaran Mega Kumpulan Sejak 1935, Layar Terkembang 1936, karya dari Sultan Takdir Alis Jahbana. Selanjutnya, angkatan 1945. Pada angkatan ini, sosial politik dan budaya telah mewarnai karya sastrawan angkatan 45. Karya sastra angkatan ini lebih realistik dibanding karya angkatan Pujangga Baru yang romantik, idealistik. Karya-karya sastra ini banyak cerita tentang perjuangan merebut kemerdekaan seperti halnya puisi Chairil Anwar. Sastrawan angkatan 45 juga memiliki konsep seni yang berjudul Surat Kepercayaan Gelanggang. Konsep ini menyatakan bahwa para sastrawan 45 ingin bebas berkarya sesuai alam kemerdekaan dan hati nurani. Contoh karya sastra angkatan 45 yaitu Kerikil Tajam pada tahun 1949 dan Deru Campur Debu pada tahun 1949 karya Chairul Anwar. Selanjutnya, pada angkatan 1966 sampai 1970. Pada angkatan ini ditandai dengan terbitnya Horizon atau majalah sastra pimpinan Muchtar Lubis. Pada angkatan ini banyak karya sastra yang sangat beragam dalam aliran sastra dengan munculnya karya sastra yang beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketip, dan absurd. Penerbit Pustaka Jaya sangat banyak membantu dalam menerbitkan karya-karya sastra pada masa ini. Sastrawan pada angkatan 1950-an juga termasuk dalam kelompok ini adalah Motinggo Bushe, Purnawan Tojoronegoro, dan Jamil Suherman. Contoh karya sastra pada angkatan 1966 sampai 1970 yaitu Tirani dan Bentang, Buku Tamu Musim Perjuangan, Sajak Ladang Jagung, karya dari Taufik Ismail. Selanjutnya pada angkatan 1980 sampai 1990-an. Pada angkatan ini diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto pada era Orde Baru. Soeharto pada masa itu masih menduduki suatu
jabatan di militer, dan sebagai Presiden Republik Indonesia. Di era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak bersuara sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan segera. Contoh dari karya sastra angkatan 1980-1990 yaitu puisi dari karya sastra Ahmadun Yosi Herfanda yakni Sungai Iman. Selanjutnya pada angkatan 2000-an, lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara. Pada karya sastrawan angkatan 2000, sebuah buku tebal tentang 2000 yang disusun dan diterbitkan oleh Gramedia Jakarta pada tahun 2022. Karya sastra angkatan 2000 yakni Saman pada tahun 1998 dan Larung pada tahun 2001, karya sastra dari Ayu Utami. Sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.